Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah hari Senin lagi. Cepet banget ya, Masya Allah. Satu minggu itu jalannya cepet banget. Ketemu lagi di hari Senin. Dan ada siapa di hari Senin? Ada siapa coba? Ada saya tentunya, Nurina Miriam. Kita ketemu lagi di Nurina Tok Tok. Happy-happy terus, no galau-galau. Bener banget, ngapain sih galau-galau hari gini gitu loh. Tahun aja bisa ganti, kenapa galau itu masih ada di otak dan kepala kamu gitu kan. Ganti aja dengan suasana hidup yang jauh lebih ceria. Ya, tapi kalau kamu masih galau nggak apa-apa, boleh aja curhat aja ke sini ya. Kemana kakak? Ya nanti dong. Kita punya nomor WA Nurina Tok Tok Hotline, kamu bisa curhat di situ. Nomornya di mana? Pantengin terus, akan ada di menjelang akhir video ini pokoknya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi pembahasan minggu lalu mengenai saling jatuh cinta tapi tak berjodoh. Part 2-nya nih, kalau mau nonton part 1 ada di minggu lalu ya. Kenapa bisa begitu sih? Kenapa kita bisa saling cinta tapi tak berjodoh? Bukankah jodoh itu dasarnya cinta? Jadi dari cinta itu pasti kemungkinan besar berjodoh. Kalau dipikir-pikir iya begitu ya. Tapi kalau dilihat dengan mata kepala sendiri di kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, itu belum tentu sama-sama jatuh cinta terus berjodoh, belum tentu. Kok bisa gitu? Kenapa? Ya udah, nonton aja dulu video minggu lalu, terus udah gitu lanjutin sama video minggu ini. Ya, video ini maksudnya ya. Jadi yang menyebabkan kamu dan dia saling jatuh cinta tapi tidak berjodoh adalah, nih poinnya adalah kamu sama dia tidak bisa melihat masa depan bersama. Cinta sih cinta, iya benar, nggak ada yang nggak cinta sih antara si laki dan si perempuan ini. Tapi kalau misalnya kamu sama dia tidak bisa melihat masa depan bersama, terus mau ngapain? Kalau kamu memaksakan menikah juga mau ngapain? Masa depan si ini dan si ini berbeda gitu di dalam otaknya, gitu di dalam pikirannya. Terus gimana bisa maju bersama kalau ini maunya ke sini dan ini maunya ke sini, gitu, ya kan? Ya, saya bacain sedikit ya. Dalam hubungan yang sehat, kamu harus bisa membayangkan masa depan bersama dan merencanakan hal-hal yang akan datang. Dan itu memang harus dilakukan berdua, nggak mungkin sendirian kan? Nggak mungkin satu pihak saja. Saya mau masa depan saya begini, saya mau habis nikah, saya mau langsung punya anak, misalnya saya mau pindah ke kota ini gitu misalnya, tanpa memperhatikan atau bertanya pada si pasangannya, kan nggak mungkin ya. Jadi masa depan itu memang harus direncanakan berdua. Oke, jadi jika kalian berdua memiliki pandangan yang berbeda tentang masa depan atau merasa tidak ada jalan untuk mencapai tujuan bersama, it's gonna be a very very big problem ya. Pasti akan menjadi masalah bersama. Nggak ada visi bersama itu untuk masa depan bisa menjadi pertanda bahwa hubungan kalian itu kemungkinan besar tidak dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, ingat, jenjang yang lebih serius yang akan kamu hadapi nanti adalah jenjang pernikahan. Dan pernikahan itu sesuai cita-cita semua orang, insya Allah bahwa pernikahan itu hanya satu kali seumur hidup. Ya kan? Jadi kalau tidak bisa melihat masa depan bersama, ya udah berarti hubungannya mungkin kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Ya kan? Tidak dapat bertahan dalam jangka panjang, ya kan? Tapi aku cinta kakak, aku cinta sama dia. Iya betul, kamu cinta sama dia. Cinta itu memang penting ya. Tapi untuk hubungan yang baik, untuk hubungan yang panjang, ada baiknya kamu bisa melihat masa depan bersama. Entah salah satu harus mengalah atau dua-duanya mengalah, apapun itu lakukanlah kalau kamu benar-benar cinta sama pasangan kamu dan pengen hubungan kamu panjang. Ya,
Jika jika kamu merasa tidak ada ruang untuk merencanakan masa depan, meskipun cinta itu ada, ini bisa menjadi pertanda bahwa kalian tidak ditakdirkan untuk bersama. Lagi-lagi ya, cinta memang penting, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar cintrong. Ya kan? Gerah pagi-pagi ya, ngomongin cinta-cintaan tapi nggak bisa bersama tuh gerah banget saudara-saudara, ya kan? Terus poin selanjutnya apa nih yang kira-kira yang bikin kamu sama dia tuh jatuh cinta tapi nggak bisa berjodoh? Nih ya, adalah kamu sama dia merasa lebih bahagia kalau terpisah. Bagaimana itu maksudnya? Kan aku cinta sama dia, dia cinta sama aku. Tapi kok aku merasa bahagia ya kalau aku jauh dari dia ya? Bagaimana kah itu? Nih ya, aku bacain sedikit ya. Jadi kadang-kadang nih, meskipun kamu sama dia saling jatuh cinta, kamu mungkin merasa jauh lebih bahagia atau lebih bebas kalau tidak bersama pasangan. Ini bisa membuat kamu merasa lebih ringan atau lebih puas ketika sendiri. Adakah yang merasa seperti itu? Ayo ngaku aja nggak apa-apa kok. Itu kan apa namanya pernyataan jujur dari dalam hati kamu ya. Jadi orang lain ngelihatnya kamu bahagia-bahagia aja. Wah kamu LDR, hebat ya bisa tahan LDR. Ya iyalah orang gue bahagia. Gue jauh lebih bahagia kalau dia nggak ada. Gak apa-apa, jujur aja, jujur. Ya, jika kamu merasa lebih menikmati waktu terpisah daripada bersama, itu adalah tanda bahwa hubungan kamu sudah tidak lagi membawa kebahagiaan yang diinginkan. Ya iyalah, kamu lebih bahagia kalau bersama. Kalau berdua kamu tidak bahagia. Ya berarti ada sesuatu yang salah, ada something wrong di antara kamu sama dia atau di dalam hubungan kamu sama dia. Bukan begitu bukan? Ya, jadi gini ya, cinta itu memang harus membawa kebahagiaan. Betul nggak? Cinta itu bukan membawa, gue gak suka sama dia. Aduh, gue gak ini, gue nggak lepas gitu rasanya. Nggak gitu dong, ya kan? Cinta itu harus membawa kebahagiaan dan jika kamu sama dia merasa lebih lega atau lebih bahagia saat terpisah, meskipun cinta itu ada pastinya, nah itu pertanda tuh hubungan kamu itu tidak akan jauh ke depan, alias kamu tidak berjodoh sama dia, ya. Terus apa dong yang harus saya lakukan kakak? Ya ada dua, kamu bertahan dan memperbaiki hubungan atau ya udah cut aja di situ, kamu cari orang lain yang bisa membuat kamu jauh lebih bahagia bersamanya daripada dalam keadaan terpisah. Ya kan, bener kan? Nggak apa-apa ya, namanya juga lagi penjajakan. Kalau misalnya nggak ada sesuatu yang tidak bagus, ya udah, it's okay. Ya cari lagi aja orang lain atau buat komitmen bukan buat komitmen atau berusaha memperbaiki diri masing-masing ya, bukan cuma sendiri-sendiri ya, masing-masing harus berkomitmen memperbaiki diri sendiri untuk hubungan yang jauh ke depan. Oke? Nah, faktor yang lain adalah kehilangan komunikasi alias communication. Jika kamu merasa kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif, nih aku bacain lagi ya, atau bahkan ketika mencoba berbicara atau percakapan seringkali berakhir dengan argumen atau ketidaksepahaman, itu adalah masalah yang besar. Iya dong pastinya. Kalau komunikasinya ujung-ujungnya berantem mau ngapain ya? Kamu kan mau cari masa depan yang langgang kan sama dia, bukan cari permusuhan toh, ya kan? Jadi apapun itu baik-baiklah ngomongin yang dengan pasangan dan akhirnya juga harus jadi lebih baik, bukan jadi lebih kesel, bukan jadi lebih apa sih? Kok nggak bisa ngertiin aku banget? Gitu ya, nggak boleh gitu ya. Tidak jarang ada pasangan yang merasa bahwa mereka benar-benar
tidak dipahami meskipun telah berusaha keras untuk bicara. Wah, itu sih artinya memang dari isi kepala masing-masing berbeda ya. Kalau salah satunya sudah berusaha berkomunikasi dengan baik tapi tidak dipahami oleh lawan bicara, apalagi lawan bicaranya ini adalah orang yang akan kita perjuangkan untuk bukan perjodohan, untuk menikah ke depannya. Wah, bahaya itu kan. Nah, jadi kalau kesulitan berkomunikasi ini berlangsung lama gitu ya, bahkan meskipun ada cinta yang besar di antara kalian, ya udah berarti hubungan kamu tidak bisa berkembang. Karena hubungan yang sehat itu membutuhkan kemampuan untuk saling mendengarkan dan mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar bicara tanpa pemahaman. Nah, kalau di episode lalu saya bilang yang namanya sebuah pernikahan itu 90%-nya memang ngobrol. Ya, tetapi dalam ngobrol itu kamu harus bisa memahami pasangan kamu dan pasangan kamu harus bisa memahami kamu. Ya, jadi nggak cuma ngobrol-ngobrol gitu doang tanpa pemahaman, tanpa saling memahami, nggak gitu caranya. Ya, jadi mumpung hubungan kalian belum sampai ke arah sana, kalau sudah tidak bisa diperbaiki ya sudah, jangan dipaksakan daripada nantinya kamu akan jadi susah sendiri. Ya, oke sip. Oke, berarti yang selanjutnya, poin selanjutnya yang mau aku bahas tentang saling cinta tapi tidak berjodoh ini, atau poin terakhir. Nah, poin terakhir nih, kamu harus dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Itu adalah ketergantungan yang berlebihan. Nah loh, yang tadi kita bahas adalah tidak bisa berkomunikasi dengan baik, tidak bisa melihat masa depan bersama. Kok sekarang yang menjadi faktor saya tidak berjodoh sama dia adalah ketergantungan yang berlebihan? Bukankah saling tergantung itu bagus? Kenapa menjadi indikator untuk tidak sampai ke tidak berjodoh? Kenapa seperti itu, Kakak? Kita dengarkan dulu ya. Kamu yang dengerin, saya ngomong, bukan kita dengarkan. Oke, saya bacain lagi. Ketergantungan yang berlebihan. Nah, ketergantungan yang berlebihan maksudnya yang jadi poin utamanya di sini dapat mengarah pada hilangnya identitas diri dan kebebasan individu. Setiap orang perlu memiliki ruang untuk berkembang sebagai pribadi dengan minat, pekerjaan, dan teman-teman mereka sendiri. Iya, tergantung memang boleh, harus malah kalau dalam sebuah hubungan, kalau dalam sebuah hubungan ketergantungan itu memang harus adanya ya, gitu kan. Tapi yang nggak tergantung banget juga kali ya. Nah, terus tapi ketika salah satu atau kedua pasangan mulai kehilangan keseimbangan ini dan satu-satunya fokus mereka adalah pasangan mereka, hubungan menjadi tidak sehat. Jadi gini maksudnya, kamu berusaha keras untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi kalau misalnya pasangan kamu minta tolong sama kamu, apapun yang terjadi, kamu berusaha untuk membantu, untuk memberikannya, untuk memprovide semuanya ke dia. Tapi lama-lama kok dia tergantung banget sama aku. Aku mau ngapa-ngapain gak bisa, ya kan? Saya mau kumpul sama keluarga nggak bisa, saya mau bekerja nggak bisa, karena dia terus demanding gitu. Aku nggak bisa begini, tolong bantuin. Nah, itu nggak bisa ya. Jadi harus saling saling seimbang gitu. Boleh tergantung, tapi ketergantungannya itu seimbang. Jangan satu saling tergantung, ini saling tergantung, lama-lama kamu nggak bisa ngapa-ngapain berduaan. Ya, kamu tidak bisa berkembang. Ya, pekerjaan kamu tidak berkembang, minat kamu tidak berkembang, dan semuanya tidak berkembang. Apakah itu yang kamu pingin dari sebuah hubungan ke depannya? Tidak, bukan? Nih, ya. Aku bacain lagi ya, ini sebagai konklusinya. Sebuah hubungan yang sehat seharusnya memperkaya hidup kedua belah pihak, bukan membatasi ruang pribadi dan pertumbuhan satu sama lain, gitu jadinya. Ya, gimana? Ini bahasan saya sudah habis nih. Gimana nih?
kamu setelah mendengarkan episode ini, apakah pikiran kamu mulai terbuka? Ya kan? Apakah pikiran kamu masih di situ-situ aja dan berusaha untuk mempertahankan hubungan, tapi dianya enggak? Itu yang harus dibicarakan lagi ya. Kamu masih pengen, tapi Kak saya masih ada sesuatu nih yang mengganjalkan. Gimana Kak? Ya udah nggak apa-apa, boleh. Kamu bisa curhat di mana? Nah ini yang tadi saya bilang di video awal ya. Di mana? Di Nurina Tok Tok Hotline. Nomornya di mana? Di sini. Tring gitu tadi kan ya. Nah di sini kamu bisa curhat, kamu bisa saran, kamu bisa kritik, mau ngapain aja terserah gitu ya. Tapi cuma satu yang saya minta, kamu jangan chat berulang-ulang. Nanti kalau berulang-ulang chatnya tenggelam, kita nggak bisa kecarian lagi nah. Ya, jadi chat aja sekali karena kita akan menelusuri chatnya dari bawah. Ya, untuk menghindari chat-chat yang tidak yang tertinggal gitu maksud saya. Ya, di nomor ini ya. Nah, kamu akan bertemu dengan tim dan ya ujung-ujungnya juga sama saya sih nantinya. Ya, jangan lupa. Oke. Sekian dulu dari saya pengen jangan lupa aja. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat, ya kan? Kamu jangan lupa nih, baru nih jangan lupa. Kamu tonton terus video Nurina Tok Tok, ada video panjang seperti ini yang launching yang uploadnya tiap hari Senin ya, Senin pagi jam 5.25 gitu ya. Terus ada juga video short yang tayangnya sama jam 5.25 juga. Hari apa? Nah, kalau video short itu tayangnya setiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu akan ada video short yang isinya adalah quote-quote tentang bahasan yang sedang kita bahas di video hari Seninnya, di video panjang di hari Seninnya. Gitu. Jadi kalau kamu merasa kurang atau masih ada beberapa yang belum terjawab dalam pikiran kamu yang ada di tayangan hari Senin, ya di tayangan video panjang hari Senin, tonton aja setiap harinya ada video quote. Mungkin insya Allah bisa membantu kamu, insya Allah bisa menginspirasi kamu dalam mengatasi semua kegalauan kamu tentunya ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menonton video Nurina Tok Tok. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah menginspirasi. Ya, kita ketemu lagi. Insya Allah hari Senin berikutnya. Hari Senin depan di jam yang sama. Oke, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Tok Tok.